Selamat malam Bapak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maranus Berani Mulyadi, mahasiswa program studi Sosiologi semester 7 kelas A. Kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Terapan yang akan membahas buku ke-10 mengenai kolektivitas dan kekuatan internet. Internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multifenomena berlapis yang menimbulkan beragam bentuk yang sepenuhnya spontan atau perilaku dan tindakan sosial yang terstruktur. Tujuan dalam buku ini yaitu untuk menyajikan konsep heuristik dari perilaku kolektif spontan dan tindakan kolektif yang diarahkan. Kedua, buku ini membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan, stabilisasi, dan penanaman aksi dan perilaku kolektif. Dan yang ketiga, perhatiannya adalah untuk mengetahui berbagai tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Perubahan teknis sosial internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dalam perilaku sosial yang terbuka dengan kemungkinan mencari atau secara diperluas dengan signifikan dalam hal komunikasi dengan mengambil tindakan yang baik dan kolektif dalam individu dan kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan fenomena massa yang seperti putaran umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial komunitas misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Snapchat, serta publikasi media dan jaringan konsumsi misalnya YouTube, di mana berbagai file besar-besaran dan secara spontan dalam hal kelompok perhatian yang berkembang atau ledakan kemarahan di dunia medsos atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag. Namun, fenomena massa juga dimasukkan dalam minat terorganisir dan komunitas produksi dan dalam konteks terbuka, sehingga pengembangan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak atau pengembangan konten gratis serta gerakan sosial yang saat ini digunakan web sosial sebagai hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengorganisasikan protes sosial. Hal ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang yang menjadi impres fenomena dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang terstruktur secara informal. Hal ini bertujuan dengan adanya dalam proses penangkapan dan penyusunan keragaman dengan pendekatan teori aktor dan pendasaran penyajian konsep heuristik tentang perilaku kolektif yang terarah di zaman era digital sekarang. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja secara tiba-tiba. Dalam semua kasus, hal itu tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, sehingga kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan berserikat seperti infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi dan komunikasi, baik dalam hal pasar sebagai sarana atau area yang membentuk dan menyusun kolektif perilaku konsumen, atau keberadaan ruang publik sebagai tempat perkumpulan orang baik secara spontan atau secara terencana. Kemudian, internet terdiri dari lapisan baru yang berupa substansial dari infrastruktur ini yang melaluinya sebagian besar pertukaran sosial yang sudah diatur, sehingga banyak bentuk informasi individu dan kolektif komunikasi dan koordinasi kini telah pindah ke ranah online dan diorganisasikan dan disalurkan oleh serangkaian teknis yang dapat dikelola dan tersedia secara global platform dan layanannya. Misalnya
Facebook berfungsi sebagai pusat jaringan sosial, platform kerja, WhatsApp sebagai layanan perpesanan utama, YouTube sebagai hubungan distribusi untuk video, dan Google sebagai situs pencari informasi pusat, Twitter sebagai layanan pesan utama, dan Amazon sebagai platform perdagangan berbasis terkemuka saat ini. Semua platform dan layanan ini memungkinkan banyak platform baru atau yang berkembang secara signifikan dalam bentuk inskripsi kolektif, namun mereka juga menyusun dan mengontrolnya sehingga seringkali dengan cara yang agak melalui spesifikasi teknisnya menjadikan mereka hal yang menjadi suatu signifikan dan efisien. Dan tema kedua dalam buku ini berfokus pada bagaimana tepatnya terjadi dan membahas peran dan pentingnya infrastruktur teknis di internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan pemantapan dan penataan tindakan dan perilaku kolektif. Platform dan infrastruktur utama internet saat ini sedang dikembangkan dan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun, selain mendominasi komputer utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama dan kurator dan aktor pertukaran individu dan kolektif di internet, sehingga struktur pola komunikasi dan aktivitas penggunanya memiliki kekuatan infrastruktur dan peraturan yang menjangkau lebih jauh dan melampaui monoposisi ekonomi dalam daftarnya. Meskipun demikian, ini tidak membuat mereka menjadi maha kuasa. Lagi pula, kekuasaan bukanlah aset yang dimiliki sebagian orang dan sebagian lainnya tidak, tapi selalu mengacu pada keseimbangan kekuatan sosial yang harus terus-teruskan kembali. Secara keseluruhan, saat ini perusahaan internet terkemuka karena harus terus-menerus berusaha dengan volatilitas perilaku pengguna yang juga dapat mempertanyakan bisnis mereka secara cepat dan mendasar dengan pasar yang sangat dinamis dan konstelasi inovasi yang berkembang pesat, sehingga pesaing baru dan dinamika ceruk dengan upaya regulasi politik yang bertujuan menuju pembatasan pengaruh mereka. Oleh karena itu, perhatiannya yaitu tidak hanya mencari perbedaan tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan perilaku kolektif, tapi juga mengeksplorasi hubungan antara kekuatan dan volatilitas, yaitu fraktur atau potensial yang dapat menimbulkan pernyataan saat ini sebagai status dalam perilaku kolektif tersebut. Hal ini bercakupan membahas berbagai bentuk tindakan dan perilaku kolektif di internet dengan membuat dua perbedaan mendasar. Pertama, membedakan antara non-kolektif terorganisir dan aktor kolektif. Kolektif non-terorganisir yang meliputi fenomena massa, keramaian, dan publik episodik dicirikan oleh situasional yang tinggi serta spontanitas dan tidak memiliki struktur perorganisasian serta koordinasi dan pengambilan keputusan yang bertahan dari waktu ke waktu. Karena alasan ini tidak dianggap independen dalam aktor sosial dan sebaliknya merupakan bentuk perilaku kolektif yang mudah berubah. Komunikasi dan produksi serta gerakan sosial dipahami sebagai aktor kolektif strategis yang dibentuk oleh lintas situasional proses perlembagaan. Dalam proses ini, kelompok tertentu mengidentifikasi ikatan, aturan bersama, konvensi, dan tujuan serta inti koordinasi dan perorganisasi struktur muncul yang kemudian menjadi dasar mana aksi kolektif itu berlangsung di momen konkret menjadi mungkin dalam pembentukan dan penstabilitasan koleksi formasi dalam pengoperasian yang secara eksklusif dalam
teratur, orientasi, dan memiliki kemungkinan fitur yang sangat memuaskan yang digunakan dalam pengaksesan online dalam ranah publik. Baik Bapak, terima kasih. Sekian dari saya.